Survei statistik terakhir, kurang lebih 83% penduduk orang Indonesia Islam. Dan sampai detik ini belum bisa dikalahkan klaim penduduk terbanyak Islamnya di dunia, Islam Indonesia. Tapi kenapa kita paling banyak pejabat tak koruptor? Andai saja dilihat itu pahalanya sholat subuh berjamaah di masjid, dia akan datang walaupun dia dalam keadaan merangkak. Bayangkan itu ilustrasinya, merangkak dia datang. Tidak ada orang mau dikasih motor, dia merangkak datang. Tapi dengan pahala sholat subuh, maka dia Nabi tak coba nenge muitai, biar kau merangkak kau akan datang juga. Nah, makanya setan berusaha menggagalkan. Alhamdulillah kita yang datang di tempat ini berhasil menggagalkan setan yang ada di rumah. Tapi jangan kita pikir menyerahi sekarang. Tidak, masih nagoda kita terus itu. Jangan mau ku dengar ceramah, pulang mau ku cepat. Itu setan itu. Jangan mau ku dengar ceramah, pegang HP-mu. Itu setan juga, supaya kita tidak dengar ceramah. Maka alhamdulillah, pertama inilah kalimat yang patut kita ucapkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang saya muliakan, teristimewa guru saya, Bapak Profesor Dr. Husni Tandra, ahli dan pakar di bidang beliau. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, suatu ketika Umar bin Khattab lagi tidur-tidur di bawah pohon kurma. Seperti kebiasaannya, tidak tidur dalam rumah mewah. Presiden, Amirul Mukminin, dijamin pasti masuk surga, tidur di bawah pohon kurma. Tiba-tiba ada orang datang bersaudara adik kakak, di tengahnya ada orang dia pegang, dia ikat tangannya, lalu mengadu kepada Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, kami ingin keadilan. Umar masih santai saja. Lalu ketika dia berkata, kami minta kisas ditegakkan. Langsung kaget Umar. Woi, serius ini urusan. Bangun Umar. Maka kau tuh, kalau Bugis, maka kau. Kenapa kau? Ya Amirul Mukminin, kami minta ini orang dihukum kisas. Nyawa bayar nyawa. Maksudnya apa? Dia bunuh bapakku. Wah, ini perkara serius. Karena dalam Islam, kalau dia membunuh, hukumannya harus dibunuh. Sudah. Amirul Mukminin tanya, yang di tengah. Kalau bahasa hukum kita, yang tersangka. Betul dia bilang ini. Betul ya Amirul Mukminin. Kenapa kau bunuh tahu bapaknya? Begini, saya ini kepala desa. Tentu di Makkah bukan kepala desa namanya. Pemimpin di kampung saya ada amanah dari kampungku menyelesaikan masalah di Makassar. Kira-kira di gini, Makassar. Saya masuklah ke kantor wali kota. Saya simpan untaku. Begitu saya keluar dari kantor, untaku mati. Saya cari pelaku pembunuhnya. Hilang gitu unta, dan saya dapat, dia bunuh, dan dia lagi kulit-kuliti. Saya dendam, ibaratnya mobilku nak curi, baru nak ambil bannya. Waktu itu tidak ada kendaraan, yang ada adalah unta. Nak curi mobilku, ibaratnya ini ya. Jangan lagi berpikir berarti ada mobil dulu, ini supaya gampang kita paham. Dia ambil saya punya kendaraan, unta saya, dia bunuh. Saya emosi, ku bunuh juga lah dia. Oh, begitu? Iya. Oh, kalau begitu kau harus kisas. Kau harus dibunuh juga. Begitu? Iya. Kata ini kepala desa, ya Amirul Mukminin, bolehkah saya kodong kembali dulu ke kampungku? Kenapa? Ini kan saya ada amanah dari kampung, saya mau menyelesaikan sama wargaku. Amanah ini saya harus tunaikan di warga saya. Kata Umar, wah, tidak cocok kecuali ada yang mau ganti kamu. Oke? Siapa yang mau ganti? Menjadi penggantinya ini. Jaminan kira-kira ya. Menjamin dia. Siapa yang mau menjamin? Tidak ada yang diantara ini. Ya, anggaplah kita di sini sekarang. Tidak ada satupun yang angkat tangan. Ada di antara kalian yang mau jadi jaminannya? Artinya kalau dia tidak pulang ini orang kepala desa, kau yang dipotong. Ya kan? Kalau ganti kepala desa, ganti wali kota, ganti, belum mati, ada yang doakan cepat mati. Ini mengganti mati, Pak. Ada yang mau ganti? Tidak ada. Ada salah seorang anak muda, dia angkat tangannya. Saya, ya Amirul Mukminin. Orang semua balik. Balik Umar bin Khattab. Jangan kau main-main. Perkara serius ini. Saya siap, ya Amirul Mukminin. Jangan. Ini perkara bukan main-main. Saya tahu dan saya siap. Pergilah itu. Dan jaminan. Kepala desanya balik. Hari pertama ditunggui. Kan 3 hari jaminannya, 3 hari. Hari pertama ditunggu belum muncul. Hari kedua tidak muncul.
Semua masyarakat akan mati. Hari ketiga, belum muncul. Tengah hari, belum muncul. Batasnya maghrib. Kalau kita di Makassar, di Bugis, mati nih Salman. Agatomu bicalo masili de musengi. Kenapa tongko pergi talekan, pergi ganti ini orang aku tidak kenal. Begitulah kira-kira bahasa pada zaman itu. Menjelang maghrib, tiba-tiba dari kejauhan berteriak, tunggu. Saya balik. Kenapa ada bilang? Itu onta saya pakai, onta tua. Tidak bisa lari, kupaksa malah jatuh. Makanya saya terlambat. Begitu, iya. Lalu saya datang untuk mengganti. Terjadilah dialog yang sangat spesial. Kata Amirul Mukminin, kenapa kau mau balik? Kenapa kau balik? Karena, apa dengar jawabannya? Kenapa kau balik? Nah, ada kesempatanmu lari. Apa? Dengar jawabannya. Saya balik karena saya tidak mau orang mengatakan tidak ada lagi orang Islam yang bisa dipercaya. Lalu semua sahabat berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umar balik ditanya. Salman Al-Farisi ditanya Tonseng. Kenapa Tonseng kau mau jadi jaminan? Nah kau tidak kenal ini orang. Dengar jawabannya Salman Al-Farisi. Saya tidak mau orang berpikir tidak ada lagi orang Islam yang mau menanggung saudaranya sesama muslim. Seluruh orang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar dua orang ini tadi anak yang menuntut, dia katakan apa? Ya Amirul Mukminin, saya maafkan ini saudaraku. Eksekusi dibatalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amirul Mukminin tanya, ini Umar ini anak dua. Dari kemarin kau mendesak mau dibunuh. Ini, sekarang kenapa kau maafkan? Dengar jawabannya. Saya tidak mau orang berpikir tidak ada lagi orang Islam yang mau memaafkan sesamanya orang Islam. Kira-kira masih ada generasi begini sekarang? Nah, coba kita lihat yang pertama ya. Saya tidak mau lagi orang berpikir tidak ada lagi orang Islam yang bisa dipercaya. Pikir makin di Indonesia sekarang ini. Agama apa yang mayoritas di Indonesia? Agama apa? Islam. Survei statistik terakhir kurang lebih 83% penduduk orang Indonesia Islam. Dan sampai detik ini belum bisa dikalahkan klaim penduduk terbanyak Islamnya di dunia, Islam Indonesia. Tapi kenapa kita paling banyak pejabat tak koruptor? Di Makassar, anggota DPR-nya mayoritas apa? Agamanya? Islam. Pernahkah wali kota kita di Makassar ini Nasrani? Hindu? Buddha? Konghucu? Ateis? Yahudi? Tidak pernah. Semua Islam. Kalau ini kalimat yang dipegang oleh para pemegang amanah, tidak ada lagi orang Islam yang bisa dipercaya, maka saya yakin insya Allah orang-orang Islam yang jadi pejabat, dia tidak akan salah gunakan jabatannya. Anggota DPR kita di pusat, mayoritas Muslim. Lalu kenapa kita merasa tidak pernah menikmati kepemimpinan orang Islam? Ini juga tidak bisa disalahkan kalau banyak anggota DPR kita tidak mencerminkan keislaman yang baik. Kenapa? Karena yang pilih berdasarkan duit. Kamu mau pemimpinmu bagus, kamu mau anggota DPR-mu baik, jujur dan adil, peduli, tapi yang kau pilih adalah orang yang tidak paham agama. Kalau kita menginginkan pemimpin yang adil, maka syarat pertama hilangkan money politik. Denaga kamu balik mencari anggota DPR? Tidak ada lagi orang yang baik agamanya mau jadi anggota DPR. Tidak ada lagi yang baik agamanya. Kenapa? Karena harus nyogok. Dan ketika sudah masuk karena nyogok, saya ingat sekali itu kata Zainuddin Said, almarhum guru kita. Kalau orang jadi pemimpin karena nyogok, maka pekerjaan pertama yang dilakukan adalah bagaimana kembali modal. Nah, kepercayaan ini yang sangat susah dilihat kita sekarang. Kenapa banyak pejabat yang tidak menggunakan jabatannya dengan baik? Karena dia pikir kejabatan itu kemewahan. Karena dia pikir jabatan itu adalah bagaimana? Ya makin pejabat tak biar HP-nya dibawakan. Dibukakan pintu mobilnya. Semua orang hormat jalan sama dia. Rumahnya dibayarkan. Handphonenya dibayarkan. Airnya dibayarkan. Listriknya dibayarkan. Sopirnya dibayarkan. Mobilnya dibayarkan.
Satu saja dia tidak lakukan. Amanah. Padahal andai saja ini para pejabat kita berpikir pemimpin adalah ladang amal, maka dia pasti berbuat baik. Tapi ya jadi masalah. Pemimpin adalah prestise. Pemimpin adalah kebanggaan. Biasa saya bilang, kalau saya baca itu kitab-kitab tentang hukuman menjadi pemimpin, bahaya jadi pemimpin, saya yakin tidak ada orang mau jadi pejabat, Pak. Tidak ada orang mau pejabat. Bayangkan Umar bin Khattab, onta kepleset, menangis, Pak, di malam hari. Ditanya kenapa? Dia bilang, saya bayangkan bagaimana tanggung jawabku nanti di akhirat. Ketika saya jadi presiden, ternyata ada jalan orang yang onta yang jatuh, lihat makini hertas nih. Yang makini hertas nih, bukan onta yang jalan, ibu-ibu jatuh naik motor. Dan ketika diungkit itu apa? Dia bilang ini anti pemerintah. Bukan anti pemerintah, kamu pemerintah yang tidak urus kita rakyat. Jangan salahkan rakyat pemerintahmu karena kau salah milih pemimpin. Wane piro. Bayangkan kalau mau menjadi anggota DPR, harus habis uang puluhan miliar. Ada kawan saya jadi anggota DPR RI, hampir 40 miliar habis duitnya. Saya bilang saya ada uang 40 miliar, saya bikin usaha. Saya bikin masjid 10 miliar, paling cantik lah itu. 5 miliar kawin lagi. Allah Karim, habis uang puluhan miliar lalu tidak ngurus rakyat. Adakah yang lebih bodoh dari itu? Itulah makna dari ayat Al-Quran yang selalu mengatakan, sungguh manusia bodoh lagi menganiaya dirinya sendiri. Sudah dikatakan bodoh, menganiaya diri sendiri. Ini mi. Dan rakyat kita. Jadi, apa namanya itu? Siklus. Saling mempengaruhi. Pejabatnya korup, rakyatnya mau disogok. Si runtuh. Baut ketemu mur, si runtuh sisa. Satu mau menerima, satu mau memberi. Coba kalau tidak ada mau menerima, biar mau memberi, tidak ada mau menerima. Atau mau menerima, tidak ada yang beri. Apa? Tapi ini ketemu, satu mau memberi, satu mau menerima. Oh, si cocok sisa. Nah, mestinya pejabat sering-sering dengar dakwah supaya baik agamanya. Saya biasa pikir ya, tidak perlu di kajian ilmiah ini, tidak perlu diteliti S1, S2, S3, tidak perlu diteliti. Saya biasa pikir saja, bagaimana ini pejabat mau baik agamanya, akhlaknya. Dari kecil tidak pernah pesantren, tidak pernah dengar ceramah agama. Coba Miki, kapan dia dengar ceramah? Tidak pernah itu sekolah, tidak pernah baca buku. Coba Mi, apa pindah dengar ceramah? Jumat Pi, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Di mana dia mau cas otaknya? Temannya penjilat. Yang ada di sampingnya semua, iya puang, cocok nih, cocok. Barang salah Nabi bilang cocok. Kemudian sampai di kantor, dijanji-janji dengan rumah jabatan, datang kontraktor yang sudah siap kasih selisih. Ini sebenarnya harganya 10 juta. Tapi tanam maki bisa kuatur kita dapat 3 juta. Maka Sulaiman itu. Lalu kapan dia dengar dakwah? Begitu pensiun, mulai baru sadar. Andai saja. Apa andai? Nah pernah aku penjabat. Begitu pensiun, nah turunin nolasa. Begitu pensiun, nah periksa no KPK. Di dunia menderita, akhirat jangkau harap akan kau senang. Kalau dosa kau kepada Allah masih ada harapanmu taubat. Tapi kalau dosa kau satu kecamatan, oh jangan kau anggap remeh bos. Itu satu kecamatan, bagaimana satu provinsi? Tidak kok. Belok mopo. Bilang anak muda masih mau kok. Kalau kita dosa kepada Allah, taubatnya sangat gampang. Tapi kalau kita nipu rakyat, Pak, pajak kita salah gunakan, amanah kita abaikan, itu yang disebut munafik. Dan orang munafik itu, baca ini baik-baik Al-Quran. Baca ini, simak Al-Quran baik-baik. Innal munafikina fid darkil asfili minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu keraknya neraka nanti kau tempati.